Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan selalu, senantiasa, tiap hari hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita limpah dan curahkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi panutan kita, suri tauladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, puji dan syukur lagi kita panjatkan kepada Allah. Kita berterima kasih kita bisa bermuajahah, kita bisa untuk sedikit berbagi tentang Islam, dan setiap hari yang Allah sampaikan kepada kita senantiasa berdoa. Mudah-mudahan hari-hari itu adalah hari-hari yang mendekatkan kita kepada Allah, bukan hari-hari yang justru menjauhkan kita kepada Allah, di mana kita selalu menumpuk-numpuk kesalahan. Tapi hari-hari yang diberikan oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa jadikan sebagai hari-hari taubat, hari-hari untuk memohon ampun atas semua kesalahan-kesalahan kita, hingga ketika kita berjumpa dengan Allah, maka rahmahnya Allah bagi kita karena kita sudah berusaha yang terbaik di dunia. Maka kita juga senantiasa mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan salawat dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan kita mengucapkan salam dengan cara assalamu alayka ya Rasulullah. Maka dengan itu kita juga memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diteguhkan berada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa kita di dunia. Alhamdulillah teman-teman sekalian, insya Allah dirahmati Allah, pada hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita, dan bahasan kita masih dalam tema kemukjizatan Al-Quran. Yang kita bahas daripada buku ini, Beyond the Inspiration, ini masih buku yang kita bahas, dan kita baru sampai ke bab yang ketiga, membahas tentang the way to believe. Dan sebagai review seperti biasa, kita sudah sampai pada manual book. Seandainya memang manusia adalah ciptaan daripada sang pencipta, maka harusnya sang pencipta menurunkan satu hal buat manusia untuk senantiasa manusia itu menstandarkan diri di situ, sebuah manual book supaya dia bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Nah, dan kita sudah sedikit menyinggung bahwa manual book bagi manusia, kalau pengalaman saya adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang bisa membuktikan terhadap manusia bahwa dia adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara memiliki tantangan-tantangan di dalam Al-Qur'an, memiliki mukjizat di dalamnya. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah sesuatu yang membuat yang lain itu lemah di hadapan dia. Ini adalah mukjizat. Dan apa mukjizat Al-Qur'an? Kita sudah singgung ada dua hal kemarin, yaitu yang pertama adalah gramatika Al-Quran atau gaya bahasa Al-Quran. Dan yang kedua adalah kemampuan Al-Quran untuk bisa menghasilkan sebuah perubahan. Bagi saya itu adalah sebuah mukjizat yang tersendiri. Dan kita masih dalam pembahasan yang awal, yaitu adalah tentang gaya bahasa Al-Quran atau bahasanya Al-Quran. Al-Quran mengatakan di dalam dirinya sendiri bahwasanya ia adalah bahasa Arab yang jelas. Dan ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau seandainya kita memahami satu literasi, tapi kita nggak tahu yang kita lagi baca adalah bahasa apa, ini berbahaya luar biasa. Misal, kita nggak usah masuk ke dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia atau bahasa Melayu? Bahasa Melayu banyak dipakai misalnya di daerah-daerah Sumatera ke atas, termasuk di Malaysia. Maka kalau kita salah mengartikan bahwa yang kita baca ini bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Malaysia, maka kita pasti akan banyak bingungnya. Misal, kalau bahasa Melayu mau itu nak. Kalau dalam bahasa Indonesia, nak itu apa? Nak itu anak kecil. Maka kalau seandainya kita membaca sesuatu tapi kita tidak tahu ini kita sedang bahas apa, atau bahasa apa yang sedang kita baca, ini berbahaya. Misal, orang Cina sama orang Jepang itu sama-sama punya huruf kanji. Kalau di Jepang namanya huruf kanji, ya kalau di Cina namanya ya huruf biasa. Karena kanjinya Jepang itu adalah ya hurufnya Cina. Tapi permasalahannya adalah Anda sedang baca literasi dalam kanji Jepang atau huruf Cina. Ini juga harus jelas. Karena kalau Anda salah menentukan ini bahasa apa, ini nanti bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Sama kayak bahasa Inggris. Anda sedang baca Inggris Australia atau Inggris Amerika atau Inggris British. Karena ini juga berbeda. Secara pronunciation berbeda, secara proposition berbeda, dan segala macamnya. Maka kita harus tahu dulu ini bahasa apa. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, yang kami sampaikan pada Anda adalah bahasa Arab yang jelas.
Karena bahasa Arab yang jelas, maka kita harus merujuk bagaimana orang-orang Arab memahami bahasanya pada saat itu untuk bisa menggali lebih dalam tentang Al-Quran. Nah, kemarin saya sudah sampaikan betapa bangganya orang-orang Arab ketika mereka punya bahasa mereka. Karena mereka adalah kaum yang murni, pure di antara seluruh dunia, mungkin peradaban mereka yang paling terisolasi karena orang nggak ada yang mau masuk ke sana, maka mereka sangat mengagung-agungkan bahasa mereka. Maka kemampuan berbahasa adalah yang menentukan strata apa Anda itu ada. Kalau Anda kemampuan berbahasanya hancur, ya strata Anda strata rendah. Tapi kalau kemampuan bahasa Anda jago, itu berarti kemampuan Anda kemampuan yang lumayan. Mereka senantiasa mengadakan syair, perlombaan syair, mengadakan perlombaan sastra dan segala macamnya untuk menunjukkan kemampuan mereka. Dan mereka menghafal sastra-sastra, mereka menghafal syair-syair yang menang, dan mereka senantiasa mengulang-ulanginya untuk sebagai sebuah kebanggaan. Ini adalah Al-Quran. Dan saya tegaskan kemarin juga bahwa apa mukjizat Al-Quran? Mukjizat Al-Quran bukan seperti mukjizat-mukjizat yang kemarin. Karena mukjizat-mukjizat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat penglihatan. Maka Anda baca di dalam Al-Quran, senantiasa ketika Allah menyebut mukjizat-mukjizat itu, Allah menyebutnya dengan penglihatan. Misal, wa idz faraqna bikumul bahra fa'anjainakum wa akhraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Allah katakan ketika Allah menggambarkan kasus di azabnya Fir'aun dan tentara-tentaranya. Tentara-tentara Fir'aun, Allah katakan, Allah selamatkan kalian daripada tentara-tentara Fir'aun dan Allah hancurkan bala tentara Fir'aun dan Anda melihat semuanya. Terbelahnya lautan itu dilihat. Bahwasanya Nabi Sulaiman bisa mengendalikan jin itu dilihat. Melembutkan besi itu dilihat, menghidupkan orang mati itu juga dilihat. Jadi seluruh mukjizat-mukjizat yang lain sebelum Nabi Muhammad itu mukjizatnya dilihat. Ketika mereka sudah lihat, mereka menjadi yakin bahwa ini adalah petugasnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka melihat, wa antum tangdurun, kata Allah, dan Anda melihat semuanya itu. Tapi mukjizatnya Nabi Muhammad berbeda. Mukjizatnya adalah mukjizat pendengaran dan akal. Makanya dikatakan lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Para penghuni neraka Sa'ir itu saking nyesalnya mereka berkata, kalaulah dulu kami itu mendengarkan Al-Quran dan mikirin Al-Quran, makunna fi ashabis Sa'ir, maka kami tidak akan masuk ke dalam neraka Sa'ir. Kenapa? Karena mereka menutup telinga dan mereka menutup akal. Allah katakan di dalam Al-Quran lagi ketika berbicara tentang orang-orang yang menolak Al-Quran, wallam mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi uzunaihi waqra. Sesungguhnya orang-orang yang menolak Al-Quran itu adalah mereka seolah-olah nggak pernah mendengar itu, dan mereka wallah mustakbiron, mereka kemudian berpaling dan merasa sombong, menutup telinga mereka seolah-olah telinganya ada sumbat. Artinya Al-Quran adalah mukjizat pendengaran. Orang-orang dulu ketika dikasih mukjizat itu mukjizat mata. Nah, kalau Al-Quran mukjizat telinga nyambung ke akal. Karena telinga tuh nyambungnya ke akal kuat sekali. Dan kita tahu bahwa di dalam penelitian apapun sains, bahwa pendengaran itu adalah pertama kali yang dikasih oleh indera yang dikasih kepada bayi. Jadi bayi itu lebih dulu mendengar daripada melihat. Dan mendengar ini penting sekali ketika dia harus berpikir sesuatu. Nah, artinya ketika kita bicara tentang Al-Quran, maka mukjizat Al-Quran adalah mukjizat pendengaran dan mukjizat akal. Mukjizat bahasa, sesuatu yang muncul dari lidah kemudian masuk kepada pendengaran. Maka tradisi Al-Quran di zaman dulu itu mengikuti tradisi orang-orang Arab yang berbangga-bangga dengan syairnya. Apa tradisi Al-Quran? Tidak pernah dibaca. Al-Quran tuh nggak dibaca, tapi Al-Quran tuh dibaca tapi bukan pakai mata. Dibaca itu ya pakai mulut, jadi dilisankan. Dibaca lalu kemudian masuk ke telinga, lalu kemudian keluar lagi ke lidah. Artinya gini, di masa Rasulullah SAW itu belum ada mushaf Al-Quran. Karena itulah tradisinya orang-orang zaman dulu, ya dibaca dengan mulut, lalu kemudian itu didengar, dihafalkan, kemudian ditransfer lagi dengan mulut. Ini tradisi orang-orang zaman dulu, tradisi intelektualitas orang-orang Arab yang sangat mendewakan syair-syair atau sastra-sastra mereka. Nah, maka kalau kita bicara ini, kita mulai tahu apa sih sebenarnya kemudian kemukjizatan Al-Quran. Selain gaya bahasanya yang sangat tinggi yang sudah saya sampaikan kemarin,
yang membuat orang Arab terbingung-bingung. Gaya bahasanya itu adalah dalam bahasa Arab, tapi orang Arab bingung. Dan seluruh orang-orang yang ahli itu mengatakan ini bukan syair. Karena nggak mungkin manusia bisa buat kayak begini. Maka ini adalah Al-Quran. Maka di mana letaknya kemudian Al-Quran tuh kemujizatannya? Ya gaya bahasa, balik lagi. Contoh misalnya, coba kita bahas lagi supaya lebih ngerti. Karena beberapa tayangan-tayangan kemarin itu ada pertanyaan. Jadi tolong dijelaskan lagi Ustadz, di mana letak kemujizatan Al-Quran? Oke, coba lihat. Teman-teman sekalian, ini kita sudah jalan dari tadi sekitar 10 menit video. Dan selama 10 menit video ini, pertanyaan saya sederhana. Teman-teman bisa nggak mengulangi apa yang saya omongkan dari salam sampai dengan 1 menit aja, nggak usah lama-lama. Dari salam sampai 1 menit, itu saya ngomong apa aja. Kalau ada yang bisa ngulangi, persis seperti yang saya sampaikan, persis seperti pilihan-pilihan katanya, berarti Anda luar biasa jenius. Sayangnya Anda nggak akan mungkin bisa. Jangankan Anda, saya aja nggak ingat lagi apa yang sudah saya ucapkan di awal semenjak salam sampai 1 menit berikutnya. Saya aja nggak tahu setelah 1 menit saya ngomong apa. Oh, bisa Ustadz diputar videonya? Bukan, kita nggak bicara tentang muter playback videonya. Kita bicara tentang kalau saya sudah ngomong sekarang 10 menitan, maka apa yang saya omongin dari menit yang pertama, dari menit yang ke-0 sampai menit yang pertama, itu saya sudah nggak bakal ingat lagi. Tapi Al-Quran, Masya Allah. Al-Quran coba lihat ya. Al-Quran itu turun kepada Rasulullah SAW dan itu langsung beliau sampaikan lewat lisan beliau. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Misalnya contoh, ini adalah ayat yang pertama kali turun dan itu tidak ditulis. Karena Rasulullah itu ummi. Rasulullah itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ketika beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis dan tidak ada tradisi seperti itu di antara orang-orang Arab, maka ini kemudian sudah, ya setelah ngomong ya sudah selesai. Kayak kita ngomong dari tadi itu ya ngomong yang nguap sudah selesai karena nggak kecatat. Tapi apa yang terjadi? Saking detailnya Al-Quran itu bisa dalam tanda kutip itu kayak turunnya tuh terorganisir. Jadi kalau orang baca dari awal sampai akhir, kemudian orang bilang ini nggak mungkin kalau ini cuma diomongin tanpa ditulis. Kenapa? Karena Al-Quran tuh nggak ada editan sama sekali. Antum ngomong mesti ada salahnya. Saya ngomong mesti ada salahnya dari tadi. Tapi Al-Quran itu dari awal sampai akhir, turunnya itu kemudian terpisah-pisah. Di antara tahun pertama turun sampai dengan tahun ke-13 turun ke-23 turun dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari beliau berumur 40 sampai 63 itu tidak dicatat oleh Rasulullah. Tapi ternyata semuanya itu walaupun tanpa editan itu begitu indah dan begitu rapih dan tanpa pertentangan, tanpa kesalahan sedikit pun. Nah, bagaimana ini bisa terjadi kalau manusia yang buat? Nggak mungkin. Contoh misalnya, saya ngomong, oh kayaknya saya ingat 1 menit yang lalu saya nggak ngomong pakai kata-kata ini, tolong diedit yang tadi. Nggak bisa. Karena Al-Qurannya sudah turun, sudah dihafal oleh manusia. Maka nggak bisa lagi diedit. Nah, kemampuan ini tidak mungkin dimiliki oleh manusia, salah satunya. Misal kalau kita lihat, betapa kemudian sangat detailnya Al-Quran. Dari yang paling awal saja, surat Al-Baqarah, itu kita baca, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Zalikal kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Zalikal kitab, dalam bahasa Arab, zalika, itu adalah kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh. Zalika, itu kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh. Kalau kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat, bukan zalika, tapi haza. Hazal kitab, harusnya begitu. Tapi yang dipakai adalah zalikal kitab. Tapi dalam arti bahasa Indonesia selalu diartikan kitab ini, bukan kitab itu. Karena kalau itu, zalika, itu artinya dalam bahasa Indonesia itu. Zalikal kitabu, berarti harusnya artinya kitab itu. Tapi kenapa diartikan dalam transliterasi dalam bahasa Indonesia kitab ini? Apakah mereka salah? Enggak. Zalikal kitabu itu adalah kitab itu yang bermakna kitab ini. Maksudnya seperti apa? Lihat. Kenapa dikatakan zalikal kitabu bukan hazal kitabu? Karena zalikal kitab artinya adalah sesuatu yang tertulis. Asal katanya kataba. Kataba itu artinya menulis. Lalu kemudian kitab itu artinya adalah sesuatu yang penuh dengan tulisan. Atau gabungan-gabungan daripada tulisan. Allah ingin menjelaskan bahwa dengan kata zalikal kitabu adalah bahwa kitab ini bukan ditulis di tempat kalian. Kitab ini ditulis di tempat yang jauh. Zalikal kitab.
ditulisnya di tempat yang jauh. Dan itu berkonsekuensinya adalah apa? Bersesuaian dengan apapun yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Allah katakan bahwa Al-Quran ini ada fi kitabim maknun. Dia ada di tempat yang terjaga, di tempat yang jauh daripada manusia. Dari mana? Fi lauhim mahfuz. Yaitu ada di dalam lauhul mahfuz, diturunkan ke langit dunia. Dari langit dunia baru kemudian secara perlahan-lahan diturunkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini bersesuaian dengan kata-kata zalikal kitab. Tapi ketika menggunakan kata-kata Al-Quran, maka Allah tidak menggunakan zalikal Quran. Kalau zalikal kitab, maksudnya adalah Al-Quran itu, gitu kan ya, pakainya zalika. Tapi kalau begitu pakai kata Al-Quran, Allah katakan hazal Quran. Hazal Quran, kenapa? Quran artinya sesuatu yang dibaca. Yang dibaca berarti harus dekat dengan manusia. Maka Allah katakan hazal Quran, bukan zalikal Quran. Pakainya zalikal kitab, bukan hazal kitab. Bingung. Intinya gitulah. Intinya bagaimana mungkin kemudian ada sebuah kalimat-kalimat yang sangat presisi kayak begini ketika digunakan untuk sesuatu yang sangat detail. Nah, ini nggak mungkin perhitungan manusia. Masa kemudian satu orang manusia menghitung dari awal sampai akhir, dan dia setelah ngomong selama 23 tahun, itu Rasulullah, kalau ada yang nuduh bahwa itu adalah buatannya Rasulullah, ya nggak mungkin. Masa dia ngomong selama 23 tahun kemudian dia masih punya ingatan atas omongannya di tahun pertama, di menit yang pertama sampai dengan menit yang terakhir. Itu siapapun nggak akan bisa orang kayak gitu. Nah, Al-Quran itu tertata rapi dan nggak diedit sama sekali, dan nggak hanya tertata rapi dan nggak diedit, tapi gaya bahasanya dari awal sampai akhir itu indahnya luar biasa. Maka orang-orang kemudian stres ketika melihat Al-Quran itu. Kok bisa ada ketidakmungkinan pertama disampaikan secara kemudian puluhan tahun dan nggak pernah diedit, tapi sempurna, nggak ada kesalahan. Lalu kemudian setelah nggak ada kesalahan, masing-masing kemudian suratnya itu punya pengertian luar biasa, dan ternyata masing-masing ayatnya punya pengertian sendiri, dan masing-masing kata-kata yang dipilih ini dipilih dengan sedemikian apiknya, demikian indahnya, bahkan mendengar satu ayat pun orang sudah terbingung-bingung dan sudah terheran-heran serta merasa ini tidak ada syair satupun yang semacamnya. Ini Al-Quran. Contoh lain lagi misalnya, begitu presisnya Al-Quran. Di dalam kasusnya Nabi-Nabi Bani Israel, bukan kasus ya, dalam ceritanya Nabi-Nabi Bani Israel, itu Musa berkata pada kaumnya, ya qaumi. Ketika berkata pada kaumnya, ya qaumi lima tu'zunani, dan seterusnya. Maka Musa berkata, ya qaumi. Maka nabi-nabi yang lain berkata, ya qaumi, wahai kaumku, wahai kaumku, wahai kaumku. Tapi begitu kemudian sampai kepada Nabi Isa itu nggak pernah berkata, ya qaumi. Tapi Nabi Isa berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, wahai Bani Israel. Loh, kok bisa Musa ngomong begitu, lalu kemudian Zakaria ngomong begitu, dan segala macamnya ngomong begitu. Tapi begitu kemudian Nabi Isa, yang jelas dia juga adalah nabinya Bani Israel, tapi dia tidak berkata ya qaumi, wahai kaumku. Apakah kemudian menandakan bahwa Isa itu bukan kaumnya Bani Israel? Ternyata itu yang pengen dimaksudkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Untuk menjadi satu kaum daripada untuk menjadi bagian daripada satu kaum daripada kaum tertentu, itu kita mesti punya bapak kaum itu. Kan gitu kan ya? Contoh, Felixia itu orang mana sih? Ya orang Chinese. Kenapa? Bapaknya Chinese. Anak saya, Fatih misalnya, dia orang mana sih? Ya dia termasuk orang Chinese, tapi kok hitam? Iya, karena bapaknya Chinese. Mau dia hitam, mau dia nggak hitam, tapi bapaknya Chinese. Itu membuat dia jadi sebuah orang Chinese. Buktinya apa? Anak saya, si Frun itu, Fatih itu yang hitam itu punya marga. Dia punya marga orang Chinese. Kenapa? Karena bapaknya orang Chinese. Maka marga itu diturunkan daripada laki-laki. Dan orang-orang Arab menganggap juga sama. Maka ketika berbicara tentang Bani Israel, Nabi Isa mengatakan, ya Bani Israel, karena dia nggak pernah punya bapak. Karena dia cuma punya ibu. Gitu kan ya. Dia nggak punya bapak. Jadi secara makna kaum, dia bukan kaum Bani Israel. Makanya dia manggil bukan ya qaumi, wahai kaumku. Kenapa? Karena dia tidak kemudian menjadi bagian daripada Bani Israel. Walaupun betul keturunannya adalah keturunannya Maryam. Dan Maryam juga bagian daripada Bani Israel. Tapi masalahnya kalau dilihat daripada hukum kekauman itu diwariskan daripada laki-laki, maka dia nggak punya bapak. Artinya ketika Isa berkata, ya Bani Israel, itu menjelaskan dengan sangat tegas bahwa Isa itu adalah seorang laki-laki, seorang manusia yang keren luar biasa karena dilahirkan oleh ibu tanpa bapak, perawan suci. Ini kemudian dijelaskan di dalam Al-Quran dengan cuma kata-kata memakai ya Bani Israel. Dan banyak lagi kemudian kata-kata yang sangat presisi di dalam Al-Quran. Keren banget. Saking kemudian presisinya, saking kemudian kerennya, coba simak.
Ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithlih. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, yaitu adalah Al-Quran ini, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Maka bukan hanya orang-orang zaman sekarang yang nggak suka dengan Al-Quran yang berusaha untuk mendatangkan semacam dengan Al-Quran. Bukan hanya orang-orang zaman sekarang yang mungkin pendidikannya nggak seberapa, yang mungkin bahasa Arabnya juga nggak seberapa, yang pernah untuk ngotak-ngatik Al-Quran. Bahkan ada trio kuek-kueknya orang-orang Arab. Namanya yang pertama adalah Abu Sufyan, yang kedua Abu Jahal, yang ketiga adalah Al-Akhnas bin Syarik. 3 orang ini ditugaskan sebagai pemimpin-pemimpin Bani Quraisy untuk kemudian menyelidiki apa sih sebenarnya Muhammad ini, senjatanya apa sih sebenarnya. Maka mereka bersepakat, mereka bertiga diam-diam untuk pergi ke tempatnya Nabi Muhammad mendengarkan bacaan Al-Quran. Malam-malam mereka mengendap, ba'da kemudian Isya mereka mendengarkan bacaan Al-Quran. Di situ mereka tertegun, di situ mereka terpaku, di situ mereka terpesona dan gak bisa bergerak. Sampai subuh mereka mendengarkan itu, dan ketika subuh hari mereka saling berkata pada yang lain dengan wajah yang pucat, kira-kira gitulah. Kita jangan kesini lagi. Kenapa? Karena kalau kita kesini lagi, nanti besok orang ngomong apa? Kenapa mereka ngomong besok kita jangan kesini lagi? Yang lain bilang sepakat, sepakat. Karena mereka tahu betul bahwa Al-Quran benar-benar punya daya tarik yang luar biasa. Appeal-nya keren banget. Maka jangan kesini lagi. Kalau kita kesini lagi, nanti ini menjadi pengakuan kita dengan Al-Quran. Jangan. Mereka bilang iya, kita nggak kesini lagi. Tapi tebak apa yang terjadi pada malam harinya lagi. Malam harinya lagi, mereka tanpa janjian itu nongkrong di rumahnya Rasulullah. Ngambil di sisi-sisi yang berbeda. Di tengah kegelapan malam, menikmati Al-Quran. Mereka menikmati Al-Quran, dan saya sudah kasih tahu orang Arab sangat appreciate terhadap sastra, sangat appreciate terhadap sebuah kata-kata yang bagus. Maka mereka mendengarkan Al-Quran lagi sampai kemudian sudah ada cahaya, mereka ketahuan satu sama lain. Loh, ngapain kamu di sini? Ngapain kamu di sini? Kan sudah kita bilang kita nggak boleh datang. Ya terus kamu ngapain? Iya, memang kita salah, tapi jangan diulangi lagi. Mereka bersepakat untuk tidak mengulangi lagi. Tapi apa yang terjadi? Di malam harinya lagi mereka datang lagi ke tempat Rasulullah. Kemudian mereka mendengarkan Al-Quran lagi, terpaku lagi, terpesona lagi, mereka kemudian termagu lagi, lalu kemudian mereka ketahuan lagi di pagi harinya. Kemudian mereka bilang, demi Tuhan-Tuhan kita, Lata, Uzza, Mana, dan segala macamnya, jangan kesini lagi, karena kalau kita ketahuan habis kita. Maka mereka nggak ke tempat Rasulullah lagi. Tapi ada satu orang yang penasaran. Jadi kalau zaman sekarang pinisirin. Ada satu orang yang pinisirin, namanya Al-Akhnas bin Syarik. Al-Akhnas bin Syarik datang kepada Abu Sufyan yang pada saat itu belum masuk Islam. Kemudian bilang pada Abu Sufyan, Suf, ya kira-kira gitulah kalau zaman sekarang ya. Abu Suf gitu kan ya. Oke, gimana? Kan kita kan sama-sama dengerin Muhammad baca Quran ya? Iya. Kamu ada di tempat yang sama kayak aku kan? Iya. Nah, aku pengen nanya, kita berada di tempat yang sama, kita sama-sama dengerin Al-Quran nih. Menurutmu nih, Al-Quran tuh bener atau enggak? Al-Quran tuh bener atau enggak? Bahwa itu adalah rekaannya Muhammad, bahwa itu adalah buatannya Muhammad, atau ini sesuatu yang lain? Abu Sufyan bilang apa? Abu Sufyan bilang, ya bukanlah. Ya kok bukan? Ya karena saya tahu syair. Dan ini bukan buatan manusia, ini jelas. Kita nggak suka sama Muhammad, tapi saya nggak bisa bilang bahwa itu buatan Muhammad. Karena kalau kita bilang itu buatan Muhammad, ya sama aja kita menaikkan levelnya Muhammad. Ini bukan buatannya Muhammad. Ini benar-benar bukan buatannya Nabi Muhammad. Kenapa? Terlalu canggih buat direka oleh manusia. Al-Akhnas nggak selesai sampai di situ, dia pergi ke tempatnya Abu Jahal. Abu Jahal kemudian dia tanya yang sama. Abu Jahal, ya, kita ini kan bareng-bareng ya sama Abu Sufyan, sama kamu kan ya. Kita dengerin kan ucapannya Muhammad, kita dengerin kan bacanya Muhammad. Iya. Lah menurutmu gimana? Itu Quran benar atau enggak? Apa kata Abu Jahal? Ya nggak mungkin buatan manusia. Ya itu benar. Loh, kok kamu juga bilang benar? Kamu nih gimana sih? Selama ini ya kita memerangi Muhammad, kita ngata-ngatain dia, kita bilang dia bohong, kita bilang dia penyihir, kita bilang dia gila, itu berarti cuma pencitraan doang dong. Berarti cuma kita sekedar omong kosong doang dong. Padahal kita sendiri meyakini bahwa itu bukan buatan dia, bahwa itu adalah datang daripada Tuhan, karena nggak mungkin dibuat oleh manusia. Kok kamu bilang begitu? Kenapa kamu meyakini di saat yang sama kamu nolak? Ini kan paradoks. Apa kata Abu Jahal? Begini kata Abu Jahal.
For your information teman-teman sekalian, Abu Jahal itu nama julukan dari Rasulullah, Abu Jahal. Jahal artinya adalah bodoh. Jadi Abu yang penuh dengan jahiliyah, Abu yang penuh dengan kebodohan, gitu kan ya. Dulu julukannya bukan Abu Jahal. Dulu julukannya adalah Abul Hakam. Artinya adalah seseorang yang sangat cerdas, seseorang yang sangat brilian, itu Abul Hakam, seorang yang sangat bijaksana karena punya pengetahuan yang sangat banyak, dihormati oleh kaumnya. Tapi Rasulullah menjulukinya sebagai Abu Jahal. Dulunya namanya Abul Hakam. Ini orang pintar banget, syair banyak hafal, semua sastra banyak tahu, pemuka kaumnya, dimintai pendapat kalau ada masalah. Pokoknya nih orang tokcer deh pokoknya. Pokoknya kalau zaman sekarang ya followersnya banyak gitu ya. Lalu seorang influencer, mungkin zaman sekarang juga selebgram, atau mungkin zaman sekarang pejabat-pejabat penting lah gitu ya, yang mendapatkan gaji di atas 100 juta lah kalau zaman sekarang. Pokoknya orang keren ini Abu Jahal ini. Nah, kemudian dia tanya, kenapa kamu lakukan itu? Lihat nih penjelasannya Abu Jahal, Masya Allah. Abu Jahal mengatakan kepada Al-Akhnas bin Syarik dan Abu Sufyan yang bertanya pada mereka, yang kisah ini kemudian diceritakan kepada kaum muslimin setelah Abu Sufyan masuk Islam. Apa kemudian kata-kata Abu Jahal? Abu Jahal bilang, jadi itu adalah benar bukan dari Muhammad, tapi pasti dari yang lain, pasti dari Tuhan, karena ini nggak mungkin dibuat oleh manusia. Kenapa kita nolak? Nih saya kasih tahu. Abu Jahal bilang, kamu mikir dong, kita itu Bani Makhzum, sedangkan Muhammad itu Bani Abdul Manaf, dan kita Bani Makhzum dan Bani Abdul Manaf senantiasa berkompetisi dalam segala hal. Kalau tahun ini kita menang, besok kemudian mereka mengungguli kita. Kalau hari ini mereka menang, besok kita bisa ngunggulin mereka. Kalau hari ini kuda mereka lebih cepat daripada kuda kita, besok kita bisa latih kuda untuk bisa lebih cepat daripada mereka. Kalau hari ini mereka menang syair, maka besok kita bisa melatih orang untuk bisa melawan penyair yang lebih hebat daripada penyair mereka. Kalau hari ini mereka menang gulat, besok kita bisa latihan sehingga kita bisa menang gulat sama mereka. Tapi saya kasih tahu pada Anda semuanya, kalau Anda terima Al-Quran ini, maka selama-lamanya kita nggak akan pernah bisa menang daripada Bani Abdul Manaf. Paham maksudnya? Jadi kalau seandainya kita terima Al-Quran ini, maka kita sudah mengakui kekalahan secara selama-lamanya. Forever and after. Pokoknya abadan kita kalah sama mereka, kita nggak akan bisa menang lagi, nggak punya chance untuk memenangkan melawan Bani Abdul Manaf. Ngerti kalian sekarang? Maka kemudian mereka bilang, oh ya gitu. Oh berarti Abu Jahal tuh menolak Al-Quran bukan karena nggak tahu. Abu Jahal tuh menolak Al-Quran justru karena tahu. Justru karena tahu kekuatan Al-Quran tuh begitu kemudian overwhelming sehingga dia nolak Al-Quran. Karena dia tahu dia nggak mungkin ngelawan Al-Quran. Maka dia memilih untuk mengabaikan Al-Quran. Sudah saya bilang kan, apa yang membuat orang tuh bisa beriman? Curiosity. Tapi kenapa orang tuh jadi nggak bisa beriman? Aba wastakbar. Dia merasa abai, ignorance, bodoh amat deh. Gue udah tahu sih tapi bodoh amat. Aba, dia ignorance. Dia sudah tahu tapi dia nggak mau ngakuin. Itu kata Abu Jahal. Masya Allah. Kenapa kemudian dia bisa tahu? Karena dia punya pengetahuan. Dia mikir, dia bisa bahasa Arab, dia ngerti bahasa Arab, dan dia menyimpulkan ini nggak mungkin dibuat oleh manusia. Tapi ketika kemudian ini disampaikan oleh Rasulullah dan dia tahu ini adalah sesuatu yang hebat, dia nggak mau terima. Kenapa nggak mau terima? Karena berarti mengakui Rasulullah Muhammad SAW. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya dia harus di bawah Al-Quran. Konsekuensinya dia harus tunduk pada apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad. Konsekuensinya dia harus taat pada Tuhan yang kemudian selama ini dia ingkari kekuasaannya. Dia harus kemudian menyerahkan apapun yang menjadi kekuasaan dia untuk rela diatur oleh Islam. Itu konsekuensi yang nggak pernah bisa diambil oleh Abu Jahal sampai mati. Paham ya teman sekalian? Nah ini adalah kemudian kehebatan Al-Quran. Gaya bahasanya keren banget. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam tidak ada, yakun ada, walam tidak mungkin, yakun ada, lahu bagi dia, kufuwan satu kufu atau satu jenis, ahad satu pun yang bisa. Orang Arab nggak biasa dengar kayak gitu. Orang Arab biasa dengar walam yakun ahadun kufuwan lahu. Tidak ada satupun yang seperti dia. Tapi Al-Quran bisa muncul dengan satu kemudian sistematika yang kemudian sangat indah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang disesuaikan dari awal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa bisa muncul kayak gitu? Itu yang buat orang Arab geleng-geleng. Kenapa kita bisa nggak kepikir? Padahal itu bahasa Arab. Kenapa kita kemudian kalah? Kenapa kita jatuh? Padahal itu bahasa Arab. Ya itulah namanya mukjizat. Mukjizat bahasa artinya adalah mukjizat yang
secara kemudian dibangga-banggakan oleh orang-orang kafir Quraisy, dihabisi mereka dengan kemudian sesuatu yang mereka bangga-banggakan. Insya Allah kita akan lanjut lagi dalam bahasan mukjizat Al-Quran pada pertemuan ke depan. Doain mudah-mudahan saya senantiasa sehat, dan saya juga doain mudah-mudahan teman-teman senantiasa sehat. Semoga Allah membukakan diri kita, membukakan akal kita, membukakan hati kita untuk kemudian lebih mengenal tentang kemukjizatan Al-Quran, sehingga kita lebih yakin kepada agama kita, agama Islam. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pernah nggak sih kebayang ketika dulu masih ada Imperium Romawi dan Imperium Persia? Waktu itu Imperium Romawi terbentang kurang lebih 5 juta kilometer persegi di sebelah barat, dan Imperium Persia terbentang kurang lebih 7,4 juta kilometer persegi di sebelah timur. Nah, pada saat itu ada suatu peradaban baru yang muncul di tengah-tengah raksasa-raksasa itu, namanya peradaban Islam. Ternyata kurang dari 100 tahun, Islam bisa mengalahkan peradaban Persia yang sudah dibangun selama ribuan tahun, dan peradaban Romawi yang sudah dibangun 500-an tahun. Pertanyaannya, apa yang menginspirasi mereka? Apa yang menjadi dorongan-dorongan mereka? Dan sekarang kita lihat justru Islam terpuruk dan tidak seperti pada dahulu kala kita lihat dalam sejarah. Inilah yang saya coba jawab, dan teman-teman bisa baca di dalam buku saya, Beyond the Inspiration.